وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan saya bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Para bapak dan para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga tatkala banyak manusia yang lalai dari mempelajari agamanya, Allah sibukkan kita dengan menggali ilmu agama ini. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam hadis yang ke-24, hadis yang paling panjang, dan kemarin sudah kita baca, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, setiap kalian adalah tidak memiliki petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan kuberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya masing-masing dari kalian adalah kelaparan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri kalian makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya masing-masing dari kalian adalah tidak berpakaian, maka mintalah kepadaku pakaian, niscaya akan kuberi kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada siang dan malam hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya seluruh makhluk, setiap makhluk itu butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keinginan, setiap maslahat yang ingin dia capai atau madarat yang ingin dia hindarkan, maka butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya. Karena memang la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kecuali melainkan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hamba yang lemah, khulqal insanu dha'ifa, manusia yang lemah, yang diciptakan memang kelemahan, penuh dengan kelemahan, sering lupa, sering salah, melakukan dosa sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu Allah berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah berikan dia hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka dia tidak akan memiliki penolong yang dapat memberikannya petunjuk. Kita lihat contoh yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang paman yang sangat menyayangi beliau. Baterainya apa sih? Oh ya, diganti Rian nih. Terus, baik, kita lanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya seorang paman yang sangat-sangat sayang kepada beliau, namanya Abu Thalib. Tatkala orang-orang Quraisy gencar-gencarnya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melemparinya, mengganggunya, mencelanya, salah satu keluarganya, bahkan pimpinan kabilah Rasulullah SAW waktu itu adalah Abu Thalib.
berada di garda terdepan untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin Abu Thalib mendapatkan hidayah masuk Islam. Dan tatkala beliau meninggal, di samping beliau ada temannya, yaitu Abu Jahal. Dan di samping beliau juga ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abu Thalib hendak meninggal, Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat, satu kalimat ini, aku akan membelamu nanti di hari kiamat. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal yang waktu itu juga berada di sampingnya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu benci ya dengan agama nenek moyangmu kalau kamu sampai ikut dia. Dan sampai beliau meninggal, beliau lebih memilih untuk ikut agamanya nenek moyang, agamanya kakek moyang. Dan inilah para jemaah sekalian, memang terkadang seringkali sebab seseorang terhalang dari hidayah sehingga terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan azab dan siksa adalah mengikuti ajaran nenek moyang yang itu bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Para jemaah sekalian, Islam tidak anti dengan budaya, tidak melarang budaya, tidak melarang tradisi. Namun hanya saja jika ada tradisi budaya yang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dahulukan adalah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita seorang muslim yang apabila kita meninggal, kita berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala, bukan surga dari budayawan. Tatkala seorang dipanggil oleh Allah taala melalui malaikatnya, tentunya kita sebagai orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir mengharap Allah menyelamatkan kita dari siksanya, dan itu akan terlaksana apabila kita mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas apapun itu. Namun bila budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, monggo silahkan, tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Allah juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidaklah satu hewan melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Orang kaya, orang miskin, besar, kecil, laki-laki, perempuan, Allah yang menanggung rezekinya. Bahkan seluruh ikan yang ada di lautan, seluruh burung yang ada di langit, itu Allah yang menanggung rezekinya. Maka selama seseorang masih hidup, insya Allah makan. Pokoknya orang masih ada nyawanya pasti makan. Mbuh mangan telo, mbuh mangan pedang, wis pokoknya mangan. Selama masih ada, selama hayat masih dikandung badan, rezeki ini pasti ono. Mbuh telat, mbuh gak, mbuh angel, mbuh gak, mbuh telo, mbuh kelopo. Yang penting mangan. Baru kalau sudah habis rezekinya, maka ajalnya akan tiba. Makanya para jemaah sekalian, rezeki kita itu pasti akan mengejar kita. Kita lari dari rezeki, pasti rezeki akan mengejar kita. Sebagaimana kematian juga mengejar kita. Jadi rezeki itu nggak ada yang tertukar. Usaha, dagang bisa ditiru. Sama-sama jualan es degan. Si A sama si B sama-sama jualan es degan. Ditiru dagangannya bisa, tapi rezekinya beda. Yang ini dapat murah, ini dapat banyak. Sama-sama ngangkat batu, tapi beda bayarannya. Yang satu ngangkat batu kali, satu truk bayarnya pinten? 300, ya 300, 400, 500. Dari pagi sampai sore ngangkat batu kali, satu truk bayarannya 500.000. Barang 300.000. Ada orang juga ngangkat batu kecil
setengah jam nggak sampai, bayarannya 50 juta. Batu ginjal, larang. Batu ginjal kan wenteng, tapi larang bayarannya. Rezekinya beda-beda, sama-sama angkat batu, makanya rezeki insya Allah nggak akan tertukar. Yang penting dijalani aja. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, dan Allah mengetahui tempat tinggal mereka dan tempat penyimpanannya. Semua itu ada di kitabul mubin, di kitab Lauhul Mahfuz. Wa qala ta'ala hakiyan an Adam wa zawjihi alaihi wassalam, dan Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi Adam tatkala Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ini ada yang protes biasanya itu, oh cara Nabi Adam dia enggak mangan buah, ya pasti kita semua di surga. Ya para jamaah sekalian, takdirnya memang seperti itu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tujuannya kita bukan untuk protes, tapi kita harus gimana caranya bisa balik ke surga. Makanya pentingnya ngaji, cari ilmu, pentingnya belajar Quran, belajar hadis, itu biar kita gampang cari jalan ke surga. Apa doanya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan juga Ibu Hawa, mereka berdoa, qala rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami akan jadi orang-orang yang merugi. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Yang Allah anugerahkan dari rahmatnya, maka tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang dapat menghalanginya, dan yang Allah halangi maka tidak akan ada satupun yang mampu untuk melepaskannya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi semua itu Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dari semua yang telah kita pelajari para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala itu senang kalau dimintai, senang kalau kita senantiasa berdoa. Apapun yang kita minta, berdoa sama Allah ta'ala sebelum kita meminta kepada yang lain. Berdoa dulu. Jadi sebagaimana kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunia kita, kita juga minta sama Allah dalam urusan akhirat kita. Minta makan, minta sama Allah, tapi ya nyambut gawe, dungo terus kan nyambut gawe, ya salah. Berdoa, minta rezeki yang bagus, rezeki yang halal, kemudian nyambut gawe. Minta pakaian dan yang lain sebagainya. Juga sebagaimana kita meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'a na'lihi idan qata'. Hendaklah, kata Rasulullah SAW, hendaklah masing-masing dari kalian meminta apapun itu yang dia mau, yang dia minta, mintalah sama Allah meskipun tali sendalnya yang putus. Tali sendal putus, minta sama Allah, tapi ya beli sendal setelahnya. Dan hidayah itu dua macam, al-hidayatu naw'an. Hidayah itu secara sudut pandang keumuman ada dua macam, yaitu hidayah mujmalah dan hidayah mufassalah. Apa itu hidayah mujmalah? Hiyal hidayatu lil islami wal iman. Adalah hidayah yang umum. Seseorang apabila Allah berikan dia hidayah untuk masuk ke agama Islam, hidayah yang tadinya non-muslim misalnya, yang tadinya agamanya selain Islam, maka dia kemudian masuk Islam, adalah hidayah yang umum. Kita lahir alhamdulillah
sudah muslim, sudah Islam sejak lahir, alhamdulillah. Dan ini adalah hidayah yang umum. Allah menjadikan kita semuanya sebagai orang Islam, orang mukmin. Ini adalah hidayah yang umum. Hidayah yang umum dan hidayah yang khusus, ini yang juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hiyal hidayah ila ma'rifati tafasili az-za'il imani wal Islam. Yaitu hidayah mengenal perincian hukum-hukum, bagian-bagian dari Islam dan juga iman. Kita mengetahui rukun-rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat misalnya, ya kita tahunya sholat seperti itu. Namun rincian-rincian sholat seperti apa, itu yang perlu kita pelajari. Zakat misalnya, zakat kita tahu hukumnya apa, wajib. Tapi apa yang perlu kita zakati, itulah yang perlu kita pelajari. Puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa perinciannya, itulah yang perlu kita pelajari. Juga yang lain sebagainya. Iman juga seperti itu, iman kepada Allah, kepada malaikat, dan lain sebagainya. Walihada amara Allahu ibadahu an yaqra'u fi kulli raka'atin min salatihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya, atau menjadikan kita semuanya dalam setiap salat pasti minta hidayah. Dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca sehari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kita semuanya ke jalan yang lurus. Kenapa para jamaah sekalian? Karena kita nggak akan pernah tahu. Seringkali atau banyak kejadian seseorang yang paginya masih beriman, tapi sore hari dia sudah keluar dari agamanya. Malam hari masih beriman, paginya menukarkan agamanya dengan harta dunia. Maka selalu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim terus dalam sholat kita minimal 17 kali. Karena para jamaah sekalian, dalam khutbatul hajah, muqaddimah yang sering kita dengarkan, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan dia petunjuk, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ribuan preman datang mengiming-iming, ribuan orang datang untuk menyesatkannya, langkahnya tidak akan bergeser dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang Allah jadikan dia tersesat, maka datanglah 1000 penceramah, maka hatinya akan tetap terkunci. Para jemaah sekalian, hidayah itu tidak datang tiba-tiba. Hidayah itu diusahakan, diminta, dan dijaga. Karena iman itu naik dan turun. Kita kalau habis tarawih di bulan Ramadan, habis baca Quran di bulan apa saja misalnya, itu rasanya hati tentram, nikmat dalam hati, itulah iman sedang naik. Pulang ke rumah nyetel dangdut, oh yo ambiar, hilang semua. Makanya ketika kita selesai sholat, ketika kita selesai baca Quran, selesai ibadah, itu rasanya tenang dalam hati. Itu hidayah sedang menyapa kita, iman kita sedang naik. Pertahankan, jangan diturunkan kembali. Makanya kalau kita sedang tinggi imannya, jaga terus, jaga terus. Karena kalau iman sudah naik, kok turun, itu biasanya naiknya lebih susah lagi. Tapi bukan nggak bisa, tetap bisa. Makanya dijaga terus. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'a'ihi bil lail, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca dalam doanya pada malam hari, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepadaku tentang perkara-perkara yang diperselisihkan dari kebenaran-kebenaran. Dengan izinmu, sungguh engkaulah yang memberikan petunjuk kepada yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.
Dan para jemaah sekalian, wa ammal istighfar fahuwa talabu maghfiratiz dzunub. Adapun istighfar tatkala kita berdosa, maka langsung saja beristighfar. Misalnya tidak sengaja melihat aurat yang terbuka, ya kita langsung beristighfar. Tidak sengaja menggibah tetangganya, kita langsung istighfar. Apapun dosa yang kita lakukan, langsung istighfar. Jangan ditunda-tunda. Fal 'abdu ahwaju syai'in ilaihi li'annahu yukhti'u bil-laili wan-nahar. Karena seorang manusia, seorang hamba itu pasti butuh kepada istighfar, butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti berbuat salah siang atau malam. Sengaja maupun enggak sengaja. Disadari maupun tidak disadari, karena terkadang kita lupa. Makanya perbanyaklah istighfar. Dan orang yang paling beruntung di akhirat adalah orang yang tatkala di akhirat nanti menemui catatan amalnya sangat banyak istighfar di dalamnya. Astagfirullah, 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 atubu ilaik, astagfirullah, atubu ilaik. Wa kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sesungguhnya seluruh umat manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat. Para jemaah sekalian, setiap kita pastilah punya dosa. Ya termasuk saya sendiri dan semuanya. Kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa. Seorang ulama dulu pernah mengatakan, kalaulah seandainya dosa itu punya bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk denganku. Dan para jemaah sekalian, sifat dasar sebagai manusia seperti itu, banyak berdosa. Maka tugas kita adalah senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para malaikat, mereka memang diciptakan tidak punya hawa nafsu, lurus terus. Itulah para malaikat. Adapun manusia punya hawa nafsu, punya keinginan, punya syahwat, punya ambisi, yang terkadang ambisi itu menabrak larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, tubu ila rabbikum, fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, bertaubat dalam sehari 100 kali. Itu Rasul Nabi SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, yang dijamin surga, tapi masih beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Bagaimana kita yang dijamin surga enggak? Dijamin surga enggak, ahli ibadah juga kadang iya kadang enggak. Ibadah kadang-kadang ya masih lalai. Maksiat juga seringkali ditabrak. Zikir terus ya enggak juga. Kemudian suka sedekah ya enggak banyak-banyak banget gitu ya. Makanya bagaimana cara biar kita cepat masuk surganya? Ya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah kalau sholat malam itu sampai pecah-pecah kakinya, sampai bengkak kakinya. Ditanya sama istrinya, wahai Rasulullah, bukankah telah diampuni dosamu, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, kenapa masih segitunya beribadah? Apa kata Rasulullah? Awal akun wa abdan syukur. Tidak bisakah aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitulah orang-orang zaman dulu, para jamaah sekalian. Para sahabat yang dijamin masuk surga, mereka orang-orang yang sangat terdepan dalam masalah ibadah, memperbanyak istighfar, juga mereka yang paling banyak. Dijamin masuk surga tapi masih semangat ibadah,
masih memperbanyak istighfar. Kalau kita surga juga belum jaminan gitu ya. Makanya nasihat untuk saya pribadi dan juga kepada kita semuanya, kita perbanyak istighfar, merasa berdosa maupun tidak merasa berdosa. Istighfar sendiri itu pun ibadah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, Allahumma ij'alni min alladhina idza ahsanu istabsharu wa idza sa'u istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang jika berbuat baik berbahagia dan jika berbuat jelek istighfar. Maka haruslah para jamaah sekalian, harusnya kita berbahagia tatkala kita berbuat baik. Kebaikan berbuat baik terhadap diri sendiri dengan pribadi, yaitu dia orang yang membahagiakan orang lain. Dan jika berbuat salah, maka beristighfar, minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kemudian Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis yang kita baca adalah, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yakni, atau sebelumnya kita artikan dulu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa membahayakanku dan kalian tidak punya manfaat sehingga bisa memberikan manfaat kepadaku. Maksudnya adalah bahwasannya manusia manapun dia, semua manusia itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak dapat membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidaklah sedikit pun memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kitalah yang butuh untuk beribadah, karena kita butuh masuk surga. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha kaya, tidak butuh terhadap satu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi kufr wa in tashkuru yarda lakum. Allah berfirman, jika seluruh manusia seluruhnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ghaniyun ankum, Allah enggak butuh kepada mereka semuanya. Dan Allah tidak ridha terhadap hambanya kekufuran, karena Allah penyayang terhadap hambanya, enggak mau kalau hambanya sampai terlempar ke dalam neraka. Wa in tashkuru yardahu lakum, jika para manusia bersyukur maka Allah meridainya. Firman-Nya atau dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna, atau kita lanjutkan hadisnya, qalu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seandainya orang pertama dari kalian dan sampai orang yang terakhir dari kalian, manusia maupun jin, semuanya punya hati yang paling bertakwa, hati seperti hatinya orang yang paling bertakwa, seperti hatinya Rasulullah misalnya. Ya, Rasulullah orang yang paling bertakwa. Maka mazana dzalika fi mulki syai'an. Maka meskipun seperti itu, semuanya dari manusia dari awal sampai akhir, jin awal sampai jin yang terakhir, punya hati ibadah tauhid semuanya seperti Rasulullah, tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah gak butuh. Beda sama tuhan-tuhan dari agama lain misalnya orang-orang jahiliyah zaman dulu bikin patung dari batu,
dipahat, dibersihkan, dihias, didesain, diangkat, ditaruh di tempat pemujaan. Nah, itu kan Tuhannya butuh dengan manusianya. Bahkan Tuhan dari roti, kalau lapar dimakan pula Tuhannya itu. Bikin Tuhan dari kayu misalnya, dipahat, kemudian diamplas, dicat, ditaruh di tempat pemujaan. Itu namanya Tuhannya butuh dengan siapa? Dengan orang yang menyembah Dia. Tapi Allah tidak butuh semua itu. Ya ibadi, sebaliknya, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, kalaulah seandainya orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, manusia dan jin, yang pertama sampai yang terakhir, memiliki hati orang yang paling durhaka, memiliki amalan orang yang paling durjana, katakanlah seperti amal perbuatan Namrud misalnya, seperti amal perbuatannya Fir'aun, maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Tidak sedikit pun mengurangi kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Kuasa dan tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Para jemaah sekalian, kita itu kecil, para jemaah sekalian. Dunia ini sangat-sangat kecil dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah yang selain kita itu yang besar banyak sekali. Kita lihat bumi ini, bagi kita sangat besar. Jangankan bumi, gunung saja kalau kita lihat, oh besar sekali. Padahal gunung dibanding bumi sangat kecil. Bumi ini dibanding dengan langit sangat kecil. Apalagi dibanding dengan arsy, dibanding dengan yang lain. Apalagi manusianya sangat-sangat kecil sekali. Sekuat-kuatnya manusia, kalau kena corona ya dibawa ke UGD. Hebat-hebatnya manusia, ujung-ujungnya apa? Ya dikubur. Raja yang paling kuat, yang kufur, Namrud misalnya. Namrud itu meninggalnya ada nyamuk atau lalat masuk ke kepalanya dan dibentur-benturkan kepalanya sampai di akhirnya mati. Sekuat-kuatnya Fir'aun di zamannya, masuk laut, ya tenggelam. Ada kaum yang sangat kuat, kaum Ad sama kaum Samud. Kaum Ad sama kaum Samud itu gede-gede orangnya, besar-besar, kuat-kuat, tinggi-tinggi. Mereka kalau bikin rumah enggak seperti tembok-tembok seperti ini, gunung batu dipahat, diukir jadi rumah. Bayangkan gunung batu dipahat, diukir jadi rumah. Saking kuatnya. Ujung-ujungnya apa? Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Jadi kalaulah seluruh manusia memiliki perbuatan yang itu merupakan perbuatan jelek, seluruh manusia seperti Fir'aun misalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun kehilangan kekuasaan. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi. Wahai hambaku, kalau seandainya orang yang pertama dari kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, jin dan manusia, berdiri di satu lembah, satu dataran, kemudian semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ini, minta ini, minta itu, minta banyak-banyak gitu ya, dan semua orang semua diberikan permintaannya, maka itu semuanya tidaklah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr, kecuali seperti jarum dimasukkan ke laut, diangkat lagi, air yang tersisa di jarum itulah yang berkurang. Artinya nggak berkurang sama sekali.
Nggak ada bandingannya. Antum jenengan punya jarum, jarum kecil itu ya buat jahit itu, masukkan ke laut, ya angkat gini. Ada nggak air yang tersisa itu? Yang tersisa itu ya segitu kurangnya. Pokoknya nggak kurang sama sekali karena luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah sekalian, Allah itu sangat luas rahmatnya, sangat dermawan. Jadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadullahi mal'a la tughidhuha nafaqatun saha'an lail wan nahar. Tangan Allah itu terbuka, penuh, tidak akan menguranginya segala jenis pemberian di malam hari maupun di siang hari. Kemudian kenapa kita beramal? Inilah poin terakhir dari hadis ini. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal yang kalian kerjakan, ibadah yang kalian tunaikan, itu adalah untuk diri kalian sendiri. Aku menghitungnya, kemudian aku memberikan balasannya di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Balasan ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan dari amalannya, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati sebaliknya, artinya dia mendapati kejelekan, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Karena kalau kita berbuat baik, yang dapat kebaikan kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian berbuat baik, jadi orang baik, melakukan amal kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sedekah misalnya, dengan sedekah ya, harta yang kita miliki itu, atau harta itu ada tiga ya. Harta yang kita makan, harta yang kita simpan, dan harta yang kita sedekahkan ya. Jenengan punya harta, duit misalnya, duit ini bisa jenengan belikan makanan, dimakan, atau disimpan, atau disedekahkan. Kalau harta yang punya kita, itulah yang kita makan dan yang kita sedekahkan. Yang kita makan itu sudah jadi milik kita. Yang kita sedekahkan itulah yang nanti akan kita temui di hari akhirat nanti. Nah, yang kita simpan itu bukan milik kita. Jenengan punya 1 miliar, tapi diberangkas, dielus-elus duit itu sampai meninggal gak kepake. Ya dibuat keroyokan ambil ahli warisnya. Punya anak 10. Anaknya tahu bapak itu duit 10 miliar ini, minta nono ayo, diwanti-wanti sama anaknya. Harta yang kita simpan itu bukan punya kita. Bisa jadi diambil maling, dirampok orang, kalau taruh di ATM ya dibobol sama hacker. Kalau disimpan di bawah bantal ya diambil istri dan nggak dikembalikan. Atau kalau ketahuan atau kebakaran, ya intinya rawan hilang lah. Tapi yang kalau kita sedekahkan, nah itu yang benar-benar punya kita kalau ikhlas. Jadi di hari kiamat, oh ini sedekah saya ini. Jadi semakin banyak kita sedekah, sebenarnya kita semakin banyak untuk nabung nanti di akhirat. Dan kalau sedekah itu yang dicintai, punya baju bagus misalnya, atau tidak usah baju lah, duit misalnya, jenengan lebih cinta 100.000 warnanya merah, ada Bapak Soekarno-Hatta, atau 1.000 gambar Patimura, jenengan suka yang mana? 100.000 ya podo karo. Dan itulah yang kita cintai, yang kita infakkan. Ketemu di akhirat nanti, oh ini sedekah yang dulu ini. Baik, kemudian Allah juga berfirman, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun, seberat biji dzarrah. Dzarrah itu ada yang mengatakan biji sawi, tapi yang lebih kecil lagi adalah dzarrah itu seperti, sedangkan kalau ada sinar matahari masuk ke jendela, lihat ada yang debu-debu berterbangan gitu ya, sekecil itu debu. Nah, kalau seseorang berbuat kebaikan sebesar biji debu, sebesar debu, sangat kecil sekali, pasti akan melihatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejelekan sebesar debu juga, ya ketahuan nanti di akhirat nanti. Wa qaluhu ta'ala wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah juga berfirman, dan mereka mendapati yang mereka amalkan itu hadir, nampak di hadapan mereka, dan Rabbmu tidaklah menzalimi seorang pun. Dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpamu dari kebaikan, maka itulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menimpamu dari kejelekan, yaitu dari diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jemaah sekalian, segala kebaikan itu kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala jenis kebaikan, kebagusan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kejelekan, maka kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Karena Allah Maha sempurna, tidak memiliki satu kekurangan pun. Sedangkan manusia manusia itu ya tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan Rasulullah menggambarkan, innal mu'mina idza asabahu saqamun tsumma afahu Allahu minhu kana kafaratan lima madha min dhunubi. Seorang muslim, seorang mukmin, jika dia sakit, sabar dalam sakitnya, kemudian sembuh, maka Allah jadikan sakitnya penghapus dosa-dosanya. Adapun orang munafik, jika dia sakit dan sembuh, maka dia seperti kalba'irin aqalahu ahluhu wa atlaquhu thumma la yadri bima aqaluhu wa la bima atlaqu. Seorang munafik, jika dia sakit dan sembuh, munafik itu orang yang zahirnya menampakkan keimanan seolah-olah termasuk golongan orang muslim, padahal hatinya dia itu ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak terjadi di zaman Rasulullah SAW setelah perang Badar. Maka seorang yang munafik, yang dia itu pura-pura masuk Islam, pura-pura jadi orang Islam, padahal dia orang kafir, dia itu kalau sakit dan sembuh seperti unta yang diikat kemudian dilepaskan, nggak ngerti kenapa diikat dan nggak ngerti kenapa dilepaskan. Sudah bisa ini. Dan terakhir sebelum kita akhiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kita semuanya dan mewariskan kepada kita semuanya bumi dan mengizinkan kita semuanya untuk menempati surga sebagaimana kita inginkan. Dan juga Allah berfirman, wa qala syaitan. Ini sangat sedih sekali ya. Ini syaitan itu ngeprank manusia di hari kiamat nanti. Wa qala syaitan. Syaitan berkata, lamma qudiyal amru, tatkala hisab perhitungan amal perbuatan telah selesai, apa yang dikatakan syaitan? Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah, wahai para manusia, kata syaitan, wahai para manusia, sesungguhnya Allah telah memberikan kalian janji. Yang beramal baik dijanjikan apa? Surga. Dan aku, kata syaitan, juga menjanjikan kalian, kemudian kuingkari janjiku, kata syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Dan kata syaitan, aku itu nggak punya kuasa atas kalian, aku hanya ngiming-ngiming kalian,
hanya goda kalian. Kamu sih kenapa mau ikuti aku? Katanya gitu. Kata setan gitu. Jadi saya itu nggak bisa loh sebenarnya. Setan itu nggak bisa menyetir kita, mengendalikan kita, nggak bisa. Hanya bisa untuk apa? Menggoda, mengiming-imingi, merayu. Nah, tapi masalahnya manusianya yang mau. Fastajabtum li, kalian yang mentaati saya. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan hina saya, jangan celah saya, celalah diri kalian. Kenapa kalian mengikuti saya, kata setan. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya nggak mampu nolong kalian, kalian juga nggak mampu nolong saya. Setan juga bingung, dia mau dimasukkan ke neraka gitu. Makanya cari teman sebanyak-banyaknya, cari follower, banyak followernya dia. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inna zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang zalim itu akan diazab dengan azab yang pedih. Sebaliknya, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat, dan orang-orang yang beriman, beramal soleh masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Amin. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka semua kekal dalam surga. Surga itu kekal ya, tidak berakhir sedikit pun, selamanya terus abadi. Biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam, dengan izin Rabbnya, dan ucapan salam mereka, tahiyat mereka, ucapan selamat mereka adalah apa? Ucapan salam keselamatan. Dan para jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di dunia ini, memudahkan langkah kaki dan hati kita untuk mencapai ridhonya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya dari siksanya, dan memasukkan kita semuanya di dalam surganya, dan semoga kita semuanya bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah, maka itu dari saya pribadi, dan kalau ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.